Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah tentang remaja Rokan Hulu yang hina Jokowi. Sedangkan video kedua adalah tentang tragedi di air terjun Sedudo. Video ketiga adalah tentang kisah Black Dahlia. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah video yang viral di TikTok tentang seorang anak remaja yang menghina presiden kita, yakni Presiden Jokowi. Berikut akan aku bacakan berita singkat dari kejadian tersebut. Entah apa yang ada di pikiran seorang anak berinisial RT di Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Dia sengaja membuat video yang meminta Presiden Joko Widodo untuk mengusir PT Perkebunan Nusantara 5 dari kabupaten tersebut. Salah satu akun di TikTok sempat menyebarluaskan video tersebut, tapi kemudian dihapus. Hanya saja video itu sudah diteruskan oleh akun lainnya sehingga menyebar juga di media sosial lain. Dalam seketika video remaja ini viral. Video viral ini kemudian diselidiki kepolisian. Polisi mengusut bukan soal ucapan pengusiran PTPR 5, melainkan kalimat RT setelah itu. Setelah minta Jokowi mengusir PTP, kemudian memaki-maki orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Komisaris Besar Teguh Widodo, menyebut RT sempat dibawa ke kepolisian setempat. Setelah dimintai keterangan, RT diperbolehkan pulang. Salah satu alasan RT tidak diproses hukum karena umurnya masih 16 tahun. Selanjutnya RT diminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jadi kurang lebih hanya seperti itu berita dapat aku sampaikan dari kasus tersebut gengs. Intinya pelajaran dalam video ini adalah jangan pernah sekali-kali menghina siapapun di media sosial, apalagi menghina orang nomor 1 di suatu negara gengs. Sedangkan di pembahasan kedua kita akan membahas sebuah tragedi yang terjadi di air terjun Sedudo. Bagaimanakah kronologi dari kejadian tersebut? Berikut akan aku bacakan berita dari kejadian tersebut. Wisatawan asal Surabaya bernama Agus Setiawan 43 tahun tewas tertimpa tanah longsor di air terjun Sedudo, Nganjuk, Jawa Timur. Korban diketahui sedang mandi bersama 4 temannya. Betul, telah terjadi longsor di wisata air terjun Sedudo, Nganjuk. 1 korban meninggal dunia, warga Surabaya. Longsor terjadi sekitar pukul 15.30 pada Selasa 14 bulan 2 2023, kata Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Gusti Agung Sananta. Gusti juga mengatakan pohon cemara jatuh dari air terjun bercampur batu dan tanah. Korban yang berada di bawah air terjun mengalami luka retak di kepala. 4 rekan korban selamat meski sempat terkena runtuhan tanah. Jenazah korban saat ini sudah dibawa ke rumah duka di Surabaya. Gusti mengatakan korban bersama 6 rekannya berwisata di air terjun Sedudo. 5 diantaranya mandi di bawah air terjun. Jadi hanya kurang lebih seperti itu berita singkat yang dapat aku sampaikan dari berita tersebut. Aku ucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya atas kejadian tersebut dan semoga amal korban diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarganya mendapat ketabahan. Sedangkan di pembahasan ketiga kita akan membahas sebuah kasus pembunuhan yang belum pernah terpecahkan hingga saat ini. Misteri dari pembunuhan tersebut tentang wanita yang bernama Elizabeth Short atau yang dikenal dengan pembunuhan The Black Dahlia. Lantas bagaimanakah kisah dan kronologinya? Mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Black Dahlia adalah kasus pembunuhan dan mutilasi yang tidak terpecahkan sampai hari ini. Namun sebenarnya Black Dahlia adalah penamaan sebuah kasus pembunuhan yang paling brutal yang terjadi di Amerika, yang hingga saat ini tidak terpecahkan, bahkan oleh FBI sekalipun. Ini adalah kasus pembunuhan seorang wanita muda bernama Elizabeth Short yang ditemukan tewas dalam keadaan tanpa busana dan keadaan badan dimutilasi. Bahkan beberapa bagian tubuhnya seakan dijadikan mainan bagi pembunuhnya, seperti sobeknya ujung bibir hingga mendekati telinga, mirip seperti tokoh Joker dalam film Batman. Elizabeth Short yang pada saat itu berusia 22 tahun sedang mencoba karir di Hollywood. Short dijuluki sebagai Black Dahlia setelah kematiannya yang mengerikan karena kegemarannya memakai pakaian hitam. Tidak hanya itu, penamaan ini juga merujuk pada film kriminal berjudul Blue Dahlia yang dirilis setahun sebelum kematiannya. Short juga senang meletakkan bunga dahlia di kepalanya sebagai aksesoris. Kasus mengerikan ini berawal pada tanggal 15 Januari 1947 ketika seorang warga setempat dan anaknya sedang berjalan-jalan di Leimert Park, Los Angeles, Amerika Serikat. Saat itu ia melihat sosok wanita yang sempat dikira sebagai manekin tergeletak di sisi luar jalan. Saat ditemukan, tubuh Short dalam keadaan terpotong menjadi 2 bagian atas dan bawah, mirip seperti sebuah manekin yang sedang dipisahkan antara badan dan pinggang ke bawah. Saat dilihat lebih dekat, ia yakin bahwa yang ditemukan adalah bukan manekin melainkan manusia dengan wajah yang rusak. Tak lama setelah ditemukan, polisi, FBI, dan wartawan pun memenuhi lokasi itu dan melabel kasus ini sebagai kasus pembunuhan paling kejam yang pernah ada pada masa itu. Tak ada noda darah sama sekali dalam tubuhnya yang pucat hingga ada dugaan bahwa Short telah dimutilasi di tempat lain dan tubuhnya telah dicuci bersih. Tidak hanya itu, memar juga ditemukan pada bagian kepala Short.
yang mengindikasikan adanya benturan benda tumpul sebelum ia meninggal dunia. Short ditemukan dalam keadaan tanpa busana. Meski begitu, tidak ada jejak cairan laki-laki yang ada dalam tubuhnya. Itu menepis dugaan bahwa pembunuhnya telah memperkaos Short sebelum kematiannya. Pihak penyelidik mengatakan bahwa pemotongan tubuh dilakukan dengan sangat rapi, sesuai dengan anatomi manusia. Ini membuat polisi menaruh kecurigaan bahwa pelaku mungkin saja memiliki latar belakang pendidikan medis ataupun kedokteran. Selang beberapa waktu kemudian, sebuah surat diterima oleh kantor polisi setempat. Surat ini tidak ditulis dengan tangan, tetapi dengan menggunakan huruf-huruf yang disusun dari potongan koran. Belakangan disebut dengan istilah surat kaleng. Dalam amplop itu terdapat banyak benda pribadi Short. Bahkan pengirim surat ini juga mengatakan bahwa benda-benda tersebut adalah barang-barang milik Short yang sebelumnya berada di dalam tas. Anehnya di sini semua barang di dalam amplop itu beraroma bensin, seolah-olah pengirim telah menghapus sidik jarinya dengan bensin. Berbagai cara pun dilakukan oleh polisi dan FBI demi mendapatkan bukti baru atas jalan gelap kasus ini. Namun apa yang mereka lakukan seakan tidak pernah membuahkan hasil. Sekitar 200 orang telah diinterogasi, bahkan sebagian besar dari mereka juga telah meninggal dunia. Bahkan sebagian besar dari mereka telah menjalani tes kebohongan, namun hasilnya nihil. Berbagai spekulasi pun muncul terkait pembunuhan ini. Salah satunya adalah penolakan ajakan untuk berhubungan badan lantaran Short sedang hamil. Namun teori ini pun luntuh karena berdasarkan hasil otopsi, Short tidak pernah hamil dan tidak sedang hamil pada saat terjadinya waktu pembunuhan tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu saja gengs yang dapat aku sampaikan dari kasus misteri pembunuhan Elizabeth Short ataupun The Black Dahlia ini gengs. Untuk kalian yang mungkin pernah mendengar, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar pendapat kalian bagaimana, ataupun jika kalian masih belum pernah mendengar, kalian juga bisa mencari informasinya. Jika kurang lengkap, kalian bisa mencari sendiri informasinya di media internet yang lainnya gengs. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.